Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video ini akan ditunjukkan prosedur penerimaan barang, lebih spesifiknya di bagian input data. Tadi jika sudah di video sebelumnya atau di prosedur sebelumnya, ketika barang yang datang sudah dicek di bagian toko atau bagian gudang, kemudian diverifikasi bahwa barang yang datang sudah sesuai dengan nota atau sesuai pesanan. Kemudian sudah ada paraf dari bagian yang memeriksa. Maka sekarang saatnya diinput ke komputer. Kita masuk ke software SID Retail Pro. Kemudian ke bagian transaksi. Bagian transaksi, kemudian beli, kemudian langsung. Oke, kemudian pojok kiri bawah klik tambah. Oke, di sini ada beberapa kolom yang perlu diisi. Untuk tanggal, sesuaikan dengan tanggal pembelian, jangan tanggal input. Seandainya ada faktur atau nota yang masuk kemarin di tanggal 12 tapi baru diinput di tanggal 13, maka di sini ganti tanggal 12. Tapi seandainya langsung dicek di input hari itu yang sama, maka sesuai dengan tanggal notanya. Kemudian di sini ada kolom supplier. Kalau kita tekan enter, akan muncul daftar supplier yang sudah menjadi langganan. Sini bisa digunakan menu pencarian. Kalau kita lihat di sini suppliernya Pusat Herbal Jakarta. Nah, kita coba cari sini Pusat. Nah, di sini ada satu item. Kita ulangi, di sini kita cari kata Pusat. Kita enter, kemudian di sini ada pilihan yang sesuai, yaitu Pusat Herbal Jakarta Romangun Haji. Nah, kode ini sebaiknya dihafal agar tidak menyulitkan atau lebih memudahkan pekerjaan. Jadi cukup mengetik kode suppliernya di kolom supplier ini. Kemudian kolom berikutnya adalah kode kas. Apabila kasnya menggunakan pembayaran langsung, maka kode kas ini harus diisi sesuai dengan sumber kas yang dipakai. Tapi apabila menggunakan pembayaran tempo, maka pembayarannya di sini diganti, ini close dulu. Pembayaran diganti tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Nanti kode kosnya bisa kosong. Kemudian keterangan ini adalah nomor invoice. Kalau di sini namanya nomor invoice atau invoice number. Bisa juga nomor nota atau yang semacamnya. Yang intinya adalah kode unik yang akan membedakan antara faktur yang satu dengan yang lainnya ketika ada pembelian di hari yang sama. Contoh, di hari yang sama ada pembelian 5 faktur. Nah, cara membedakannya faktur yang mana di supplier yang sama adalah dengan kode invoice, yaitu di keterangan. Karena di sini tidak bisa menggunakan garis miring. Kalau itu kan huruf garis miring di sini, ini nggak keluar apa-apa di layar komputer. Maka bisa menggunakan notepad terlebih dahulu. Dibuka notepadnya. Buka notepad, kemudian input nomor invoice-nya di sini. PHJ 71923. Oke. PHJ 71923. Ini kita masukkan di keterangan. Kemudian kita input nama barangnya. Untuk nama barang jangan menggunakan
acuan dari supplier, tapi gunakan acuan standar kita sendiri. Kita punya standar penamaan yang berbeda dengan supplier, walaupun nggak beda jauh tapi kadang berbeda. Kita cukup cari kata kunci yang mewakili dari barang tersebut, contohnya kan. Maka kita tulis di sini di kolom pencarian KANH. Ini ada satu barang, kita pilih kuantitinya 5. Kemudian barang berikutnya cepat ada Al-Amir 175 ml, kemudian krim macho 6, krim machonya 4, Orchid Extra 500 ml 12 botol. Untuk barang Orchid, dia adalah salah satu barang yang memiliki satuan bertingkat. Kalau kita lihat di sini ada 12 botol. Di sini kuantitinya 12. Di sini belum jelas kuantiti 12 ini 12 botol atau 12 dus. Tapi kalau kita lihat ke unit price-nya dan totalnya, di sini ada 1.020.000. Sedangkan di sini Zaitun Orchid satu kuantitinya sudah seharga 1.020.000. Artinya satuan yang di sini menggunakan dus ini adalah satuan yang berbeda dengan yang dipakai di supplier. Di supplier menggunakan 12 dalam satuan botol. Di sini kita menggunakan dus. Di sini kita dengan input 1 sudah mewakili 12 botol. Tapi seandainya mau diganti, cukup tekan F1 ini. Nah, ini bisa dipilih menggunakan satuan yang lebih kecil, yaitu satuan tingkatan di bawah dus, yaitu botol. Nah, kalau kita mau menggunakan ini juga tidak masalah. Pada sini ganti 12. Intinya adalah mengerti kenapa di input 12, kenapa di input 1. Di sini mau 1 boleh, mau 12 juga boleh. Yang penting paham. Oke, kemudian kalau kita lihat totalnya di sini 1.636.000. Tapi total di nota supplier berbeda dengan total yang kita urusan input. Di sini tertera di supplier 1.651. Sedangkan di kita 1.636. Artinya ada harga yang berbeda antara item yang satu dengan yang lain. Kita coba telusuri satu persatu. Kan tonik di sini 65. Kalau kita lihat di komputer ternyata 62. Artinya ada kenaikan harga. Nah, kalau ada kenaikan harga seperti ini, juga jangan langsung di input diganti di sini 65.000. Nah, kalau ini diganti 65.000 maka totalnya sama 1.651.000. Tapi jangan langsung di input seperti ini, karena kalau kita cek di sini kan ada stoknya. Kemudian di sini ada stoknya, ada harga lama 62.000 untuk stok yang tersisa. Kemudian kita input dengan harga baru seharga 65.000, maka harganya berubah. Tapi seandainya ini kosong, maka boleh langsung diinput. Begitu. Oke, kalau di sini sudah cocok 1.651.000 sesuai dengan nota dari supplier, maka bisa langsung disimpan datanya agar bisa masuk ke sistem inventory. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang item bertingkat dan perbedaan harga akan ada di video berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.